Selamat malam Romo Ramani dan kalian Namita, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kami sudah bergabung di kelas Abhidhamma pada malam hari ini, yaitu di Abhidhamma bab 8 di hari Jumat tanggal 9 Desember 2022. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sebelum kita memulai kelas malam hari ini, kita akan sama-sama membacakan Karapata. Saya boleh minta Ko Hartono untuk memimpin untuk pembacaan Dhamma Karapata. Pada Ko Hartono, saya silakan. Baiklah, Rama Ramani, kalian Amita sekalian. Sebelum memulai kelas, marilah kita memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana dengan bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Suwakato bhagavata dhammo dhammang namasami Sapatikpanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sapi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Demikian Cik Lucy. Terima kasih Ko Hartono. Untuk selanjutnya kita akan memulai pembelajaran malam ini kepada Romo Ruby. Saya silakan. Terima kasih Cik Lucy. Teman-teman sedharma sekalian, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sekali hari ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan pelajaran Abhidhamma Taka Sanggaha kita yang ke bab ke-8 Patana, yang sebenarnya senang sedikit lagi ya, tapi karena hari Jumat kadang suka banyak acara, jadi saya mohon maaf ada beberapa yang suka tertinggal ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sebenarnya kalau kita bicara Patana kan total semuanya kan ada 24 ya, ada 24. Patana yang 24 itu kita sudah masuk ke Patana yang ke-20 ya, ke-20 hari ini. Kemarin 20 ya. Sekarang 21 ya. Ya, betul. Sekarang 21 yaitu Ati Pacayo. Ati Pacayo ya. Nanti teman-teman kalau kita bicara Ati Pacayo ini, ternyata Ati Pacayo dengan apa namanya? Pembahasan Ati Pacayo dengan yang ke-24 Awigata Pacayo itu hampir sama. Jadi sehingga kita belajarnya bisa sekaligus. Jadi kita lebih cepat mudah ya. Jadi teman-teman akan belajar yang namanya Ati Pacayo, yaitu kondisi kehadiran, gitu ya. Nah, dia akan sama materinya dengan kalau kita belajar di Awigata ya. Kita bicara dengan Awigata ya. Jadi kalau nanti teman-teman belajar di mana di Patana ya, antara Ati Pacayo dengan Awigata ini hampir sama ya. Awigata Pacayo ini sama yang ke-24. Yaitu Awigata. Awigata Pacayo. Nah, kalau Awigata Pacayo adalah kondisi ketidaklenyapan. Kondisi ketidaklenyapan. Ketidaklenyapan gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa nanti kita belajarnya karena saya hampir sama.
Jadi kita kalau belajar ati pacayo, nanti awigata pacayo hampir sama persis gitu ya. Sehingga kita bisa belajar sekaligus. Nanti juga yang kedua, yang terakhir, yaitu patana ke-22 sama dengan patana ke-23 ya. Jadi sebenarnya kita bisa lebih cepat untuk menyelesaikan materi bab 8 ini ya, terkait dengan patana. Selanjutnya kita akan belajar apa itu ati pacayo ya. Sekarang kita bahas dulu terminologi daripada ati pacayo. Kalau teman-teman nanti pernah nggak teman-teman, kan kita mau liburan nih ya. Kalau teman-teman mau liburan itu biasanya teman-teman sering pergi ke tempat yang favorit kita kunjungi biasanya adalah gunung. Gitu ya. Karena apalagi sekarang gunung takut Romo karena apa ya? Takut gempa gitu ya, karena kemarin gempa kebanyakan rata-rata di daerah gunung ya. Tapi tetaplah gunung itu menjadi tempat yang sangat favorit buat teman-teman. Karena gunung adalah tempat yang sangat favorit, maka teman-teman biasanya tempatnya sejuk di situ ya. Karena tempatnya sejuk, maka di perumpamaan dari ati pacayo tadi adalah biasanya kalau kita pergi ke gunung gitu ya. Ini kita pergi ke gunung kan. Nah, untuk pegunungan itu kita dapat apa? Di pegunungan ada pepohonan, ada banyak hal yang kita bisa dapat. Kita bisa melihat pepohonan gitu ya. Yang hijau tentu, yang mata kita jadi lebih lebih tenang gitu ya, sejuk ya. Ada hutan ada hutan biasanya gitu ya, ada hutan lindung yang bisa kita lihat gitu ya. Ada apa lagi? Biasanya kita bisa melihat pohon, hutan, terus ada hawa-hawa yang sejuk gitu ya, karena mungkin di sana tempatnya buat mencari suasana yang tenang ya. Bahkan kita bisa lihat rerumputan. Jadi untuk pergi ke gunung ini kita bisa mendapatkan kondisi-kondisi lain, misalnya apa pohonan hijau, hutan lindung, rerumputan, macet Romo ya, mungkin salah satunya gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita bicara awigata, bukan awigata, ati pacayo ya, kondisi kehadiran ini seperti itu ya. Kita datang ke tempat yang lebih tinggi ya, kita lihat pepohonan, kita lihat tumbuhan yang hijau, kita lihat hutan yang lebat ya, bahkan kita bisa lihat suasana-suasana yang menyenangkan. Nah, dengan cara yang sama gitu ya, maka kita bisa melihat bahwa yang disebut sebagai ati pacayo ini seperti ini. Jadi ati pacayo lebih berbicara kepada terminologi yang mengaitkan kita tentang kehadiran dari 3 kehadirannya. Ya, kalau kita lihat di buku yang lain ya, kehadirannya adalah dalam 3 fase. Dalam 3 fase ya. Disebut sebagai kana. Pernah tahu ya kana itu apa ya, teman-teman ya? Kana itu kan ada 3. Kita pernah belajar kana ya, teman-teman. Nah, biasanya ada 3 fase ya, fase kemunculan, keberlangsungan, dan kelenyapan. Nah, kalau kita bicara ati pacayo, maka saya akan membedah dari buku yang lain dulu ya. Nanti kita dari buku Wen Sugata Wangsa baru saya jelaskan yang lebih detail. Ini saya buku supaya teman-teman punya gambaran dulu. Ya. Nah, dari kita bicara ati pacayo, maka teman-teman akan memahami bahwa ada 5 macam atau 5 jenis dari ati pacayo. 5 jenis ya, dari yang namanya ati pacayo ya. 5 jenis itu, yang pertama, nanti kita akan sama persamaan dari buku yang lain, karena saya harus mengajarkan teman-teman dari berbagai macam buku ya. Dia 5 jenis ati pacayo, kondisi kehadiran itu yang pertama adalah sahajata, ati. Apa itu sahajata ati? Sahajata ati adalah kehadiran kemunculan bersama. Kehadiran kan, ati kan kehadiran ya. Kehadiran
Sahajata adalah kemunculan bersama. Gitu ya. Sahajata ati. Yang kedua purejata. Purejata. Purejata ati. Tahu nggak purejata? Ini kan ati kehadiran. Kalau purejata apa? Kehadiran muncul lebih dulu. Kemunculannya lebih dulu ya. Kemunculannya lebih dulu. Gitu ya. Lalu kita bicara kemunculan lebih dulu ini pasti nanti ada 3 poin. Saya potong dulu. Kemunculan yang lebih dulu ini ada 3 poin yang bersih teman-teman juga pahami. Yaitu yang pertama, yang kedua, dan ketiga ya. 3 poin itu apa saja? Saya pakai ganti warna lain. Ya. Adalah watu purejata. Watu purejata ati. Yang kedua adalah aramana. Purejata ati. Lalu yang ketiga adalah watu aramana purejata. Ada 2 gabungan ya. Watu aramana purejata ati. Jadi suatu waktu kan landasan ya. Kehadiran, jadi kehadiran itu kemunculan ya. Kehadiran, jadi ini kehadiran. Waktu kan landasan ya, landasan kemunculan lebih dulu ya. Landasan kemunculan lebih dulu. LD itu lebih dulu ya. Lebih dulu, LD, lebih dulu. Kalau aramana apa? Kehadiran objek ya. Objek kemunculannya lebih dulu. Kalau ini landasan objek ya, kehadiran landasan objek lebih dulu. Gitu ya, teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu. Nah, kita yang ketiga, yang keempat, ini terima dulu. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Ini udah mau terakhir masalahnya. Lalu adalah pacajata. Pacajata tahu ya? Pacajata ati. Apa itu pacajata ati? Kehadiran muncul belakangan ya. Kehadiran muncul belakangan. Yang keempat adalah rupa ahara. Rupa ahara ati. Rupa itu apa? Materi ya. Kehadiran menutrisi materi. Dan yang kelima menurut buku dari Sayalai Ukana adalah kehadiran dari yang disebut sebagai rupa jiwita, rupa jiwita indriya ati. Atau dalam bahasa Pali kehadiran daya hidup. Daya hidup. Ya, kehadiran daya hidup materi tentu. Tuh, begitu ya, teman-teman, kalau kita lihat di bukunya Ukana ya, Ukana. Sayadaw Ukana. Nanti tapi kalau di buku Sayadaw Ukana kita akan bahwa
kehadiran semuanya itu tadi ya, sama dengan, jadi kehadiran ini nih 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan awigata pacayo. Ya. Jadi belajarnya kalau kita belajar ati pacayo, kita akan sama seperti kita belajar awigata pacayoti. Hampir sama ya. Nah, saya kasih yang sederhana dulu sebelum kita masuk ke pelajarannya yang menggunakan menggunakan pacayani desa biar teman-teman nanti biar gampang ya. Karena ini rumusannya dulu supaya teman-teman bisa belajar. Sama ya, kita selalu menggunakan metodenya metode ini. Ya, metodenya metode ya, ini gini. Ini adalah apa? Pacaya. Sebab gitu ya. Ini adalah pacupana ya. Pacayu panya. Dhamma tentu adalah akibat. Yang ini adalah pacaya sati. Atau kondisi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada 12 nih teman-teman nih. Saya coba 17 ya. Kita coba garisin aja ya. Nanti pelan-pelan kita garisin ya. Kita pakai nomor 1 dulu, pakai warna biru deh. Nomor 1 dulu ya. Nomor 1 adalah Cataro Kanda. Nanti saya akan jelaskan ya. Cataro Kanda Arupino. Itu cara menghafalnya ya. Cataro Kanda Arupino gitu ya. Lalu ada Anya Manyang di sini ya. Anya Manang. Cara menghafalnya ya. Nanti di sini ada yang patana yang kedua 1. Apa itu? Ati pacayena pacaya. Pacayena pacayo. Gitu ya. Pacayo. Atau juga dia bisa apa? Yang ke-24 apa? Cataro Kanda Arupino Anya Manyang Awigata. Ya. Awigata Pacayena Pacayo. Sama nih sairnya ya. Lihat teman-teman pemaham ini ya. Cataro Kanda Arupino Anya Manyang Sajeta Pacayena Pacayo. Sair kedua apa ya? Cilusi punya nggak? Ya, punya Romo. Apa? Cataro Mahabuta. Cataro Mahabuta. yang kedua ya. Iya, Romo. Yang kedua. Yang kedua adalah Cataro Mahabuta. Apa? Anya Manyang. Anya Manyang sama ya. Sama. Saya gambarin begini nih. Tuh. Anya Manyang sama. Yang ketiga apa? Yang ketiga Okantikane nama rupang. Yang ketiga Okantikane. Ya, nama rupa gitu kan? Iya, Romo. Nama rupa Anya Manyang Ati Pacayena Pacayo atau Awigata Pacayena Pacayo gitu ya. Jadi ini saya samain gini. Tuh. Oh salah. Saya harus pakai hitam biar teman-teman tahu. Bisa bacanya ya? Bisa nggak bacanya teman-teman? Bisa, Romo. Bisa ya? Cataro Kanda Arupino Anya Manyang Ati Pacayena Pacayo atau apa? Awigata Pacayena Pacayo. Atau Awigata Pacayena Pacayo. Cara bacanya supaya kita gampang ya. Terus yang kedua bisa saja Cataro Mahabuta Anya Manyang
ati pacena pacayo atau awigata pacena pacayo gitu ya. Terus yang ketiga apa? Okanti kane. Coba salah. Tulisannya saya takut salah. Okanti kanenya jangan begitu. Okan. Biar saya pakai yang benar ya. Okanti. Okanti kane. Ane. Oh, salah di saya. Harus hapus. Gitu ya. Ya, Romo. Gitu ya teman-teman ya. Okanti kane. Okanti kane. Nama rupa. Nama rupanya hapus nih. Sambung ya. Okanti kane. Biar teman-teman betulin ya. Nama rupa ya. Nama rupang gitu ya. Hanya manyang ati pacena pacayo atau apa namanya awigata pacena pacayana. Belajar begitu dulu ya, biar teman-teman tahu ya. Kita biar belajar baca tulisannya dulu ya. Terus yang kedua, yang keempat ya, terutama yang keempat apa? Cita cetasika dhamma ya. Iya. Cita cetasika Dhamma. dhamma. Gitu ya. Cita samutanang gitu ya. Kita samutanang rupanang. Cita samu tanang Tananang ya, Romo. tananang gitu ya. Rupanang gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini rupanya gini. Tanangnya gitu ya. Hanya gitu ya. Oke. Cita cetasika dhamma, cita samu tananang rupanang, ati pacayana pacayo atau awigata pacayana pacayo. Gitu ya cara belajarnya. Biar teman-teman tahu cara belajar. Terus kita lihat yang Kelima. kelima. Yang kelima Mahabuta. Mahabuta, betul ya. Mahabuta apa? Upadara rupana ya. Apa upada itu rupa turunan ya. Upada rupa. Upada Rupana. Apa pada rupanang apa? Ati pacayana pacayo. Ati pacayana pacayo atau awigata pacayana pacayo gitu ya. Kita belajar sekali tapi bisa dapat banyak belajarnya ya. Terus yang keenam. Cakaya tanang. Siapa? Cakaya tanang. Cakaya tanang, mata ya caku ya. Ya. Cakanya ya. Caka gitu ya. Cakaya. Pakai Ya, H ya, caka. Ya, betul Romo. Ya tanang gitu kan. Iya, betul Romo. Cakaya tanang, caku winyana datu ya. Iya, betul Romo. Caku winyana datu ya. Gitu ya. Ya cara belajarnya begitu ya teman-teman tahu. Jadi nggak terlalu pusing. Ada 17 sair. Apalagi? Yang ketujuh. Rupaya tanang Romo. Rupaya tanang. Iya, betul Romo. Tapi di buku lain kok. Beda ya Romo ya? Rupaya tanang ya. Ntar kita lihat. Iya, rupaya tanang ya sebenarnya ya. Tapi di bukunya rupaya tanang, caku winyana datu ya.
Tang sampai yuta kananca damanang ati. Cakuya tanang, cakuyana datuya tam samjuta kananca damanang ati baca. Oh, sorry, saya salah. Ya betul. Dari cakuwinyana datuya ini saya coba garisnya begini. Biar teman-teman tahu nih ya. Sampai di sini aja nih. Tunggu dulu ya. Sampai di sini nih. Tuh, ya. Saya tulis di sini adalah apa? Tam sampai yuta gitu ya. Iya. Sampai yuta Sampai kananca. sampai yuta kananca. Kananca damanang. Ya gitu ya. Iya. Damanang. Nah, cuman karena kan kita pakai sairnya kan panjang nih ya. Karena kan ada 27 kita cara belajar Abhidhamma, walaupun sairnya hanya sedikit. Kita kan pakai 17 sair nih ya. Jadi kita ikutin yang bukunya apa namanya saya Dao Ukana ya. Setelah caku ya tanang, baru ada sota ya tanang di sini ya. Sota ya tanang gitu ya. Karena kita belajarnya kan secara presisi ya. Habis sota ya tanangnya menjadi apa? Sota winyana Winyana datu. Ya. datu ya. Tuh, tang sampai yuta kananca damanang ati pacayana pacayo atau awi gata pacayana Cayo. Itu cara bacanya ya. Jadi biar teman-teman mudah cara belajarnya. Gitu ya. Biar teman-teman tahu nih ya. Terus yang ke-8, habis sota apa? Habis sota apa? Gana. Ya. Gana ya tanang, apalagi? Gana winyana datuya. Ganda winyana datuya ya. Gana, Romo. Oh, gana ya, sorry salah, bukan ganda ya. Gana, bukan. Gana winyana Sorry, nggak datuya. apa-apa. Thank you, Pak. Gana winyana datuya, terus apa lagi? Tang Sampai yuta kananca damana, gitu ya. Buat cara belajarnya saja, saya hanya ya teman-teman gampang cara belajarnya. Yang ke-9 apa? Jivha. Jiwa. Jivha ya tanang. Jiwa ya tanang. Gitu ya. Ini apa? Jiwa juga ya. Iya, jivha winyana. Jiwa winyana datuya. Sorry, datuya salah. Datuya. Gitu ya. Tang sampai yuta kananca damanang ati pacayana pacayo atau awi gata pacayana pacayo. Nanti akan saya jelaskan nanti. Saya jelaskan ya. Tapi belajar ini dulu deh ya. Yang ke-10. Rupa. Kaya. Ya, kaya ya. Ya. Kaya ya tanang. Kaya ya tanang ya. Jadi kalau kaya ya tanang tetap disambung nih. Ini jadi apa? Kaya winyana. Datuya. Sama ya. Tam sampai yuta kananca damana. Yang ke-11. Semuanya 17 nih. Nanti kita tambahin lagi. Rupa ya tanang. Apa? Baru rupa ya tanang. Ya betul. Rupa ya tanang.
Ini apa? Caku Winyana Datuya. Iya, ini baru caku winyana nih. Caku winyana Satu ya. datuya. Tang sampai yuta kananca damanang. Rupa ke caku ya, karena ini objeknya dulu ya. Kita pindahin aja ya dulu ya. Paham ya? Nggak apa-apa kan pindah kan? Paham ini ya? Ini sebab, ini akibat, gitu kan? Ini kondisi. Ingat ya, kondisi bisa dua ya. Yang ke-21 apa tadi? Biar sama-sama aja. Ati, pacayena, Pacayo. pacayo, gitu kan? Yang ke-24 apa tadi? Awigata. Awigata. Ya. Pacayena, Pacayo. pacayo. Tadi kita ke nomor berapa ya? Lupa. Nomor ke, kita pakai skip sini. Saya skip begini ya. Ya, kita pakai tam sampai Yuta kananca. yuta. Sampai yuta kananca. Damanang ya. Ya. Oke. Tadi nomor berapa? Sorry. Kita lihat. Di 11 ya. 11. Sekarang 12 ya. Ya. Sekarang nomor 12. Nomor 12-nya adalah sadaya tanang. Sadaya tanang. Ini apa? Sada itu apa? So, Sota. kota winyana datuya. Ada suara ya. Ya, sota winyana datuya ya. Hmm. Ke-12. Tang sampai yuta kananca damanang. Ati pacayana pacayo atau awigata pacayana pacayo. Terus yang ke-13 apa? Ganda. Ganda ya tanam. Ganda baru ya. Objek bau. Tandai. Oh, Ganda ya tanang. Apa ininya? Gana Winyana. Ganda winyana. Gana. Ganda winyana itu tam sampai yuta Ganda, kananca ya. damanang. Ati pacayana pacayo atau awigata pacayana pacayo. Gitu ya. Ya. Yuk. Terus kita belajar lagi. Nggak apa-apa kita belajar syair biar Rasa ya pelajaran tanam. kita jadi lengkap. 13. 14 sekarang. 14 itu rasa ya tanang. Rasa ya tanam. Ini kalau rasa apa? Jivha. Jiwa, Lidah. winyana, datuya, tang sampai yuta kananca damanang, ati pacayana pacayo atau awigata pacayana pacayo, gitu ya. Yang ke-15 sama 17. Kota. Baik. Apa? Potaba. Potaba. Ya, kota ya. Potaba. Potaba, iya. Panang. Salah. Tulisannya pota itu ya. Pota B-nya 2 ya. Pota. Saya B2 ya. Double B. Potaba. Ya. Pota ba gitu ya. Potaba ya tanang. Potaba ya tanang ini apanya? Kayak Kayak Winyana. winyana Datuya. datuya gitu kan. Tang sampai yuta kananca Mana? mana. 15 ya. Sekarang 16 nih, 2 lagi.
16 apa? Mano datuya. Rupaya tanang, sadaya tanang, gandaya tanang, rasaya tanang, potabaya tanang. Ini semuanya nih yang lima dimasukin apa? Rupaya tanang, sadaya tanang, gitu ya. Terus koma. Sadaya tanang, koma apa lagi? Ganda. Ya. Ganha, apa? Ganda. Sorry saya. Apa ini adalah ganda ya. Ganda. Ya tanang. Terus apa lagi? Rasa ya tanang. Terus potaba. Tanang. Ini siapa? Mano datuya. Mano. Datu ya. Kan Mano kan bisa ngambil semuanya kan? Gitu ya. Ya. Mano bisa ngambil semuanya nih. Ya. Mano bisa ngambil semuanya. Terus baru yang ketujuh apa? 17 ya. Baru ke-17 nih. Terus saya hapus ya. Gitu ya. Yang 17 sekarang. Saya ganti pakai warna merah deh 17-nya ya. Jadi yang ke-17-nya adalah yang rupanang. Yang rupang Nisa. gitu ya. Nisaya. Mano datu. Nisaya. Mano datu ya. Mano datu. Sorry ya. Ca apa? Mano winyana datu. Mano winyana. Datu. Mano winyana datu. Ca. Gitu ya. Ya. Nano bidara datu ca. Apa lagi? Watanti. Watanti ya. T-nya 2 ya. Ya. Gitu ya. Ya. Watanti. Terus lanjutnya apa? Tang rupang. Mano datu ya ca. Cara ngapa lagi? Tang rupang. Tang rupang. Apa lagi? Mano datu ya. Mano Datu ya. datu ya. Mano datu ya. Ca. Apa lagi? Mano winyana datu ya. Mano winyana Datu ya. datu ya. Ca. Pakai ca lagi? Iya, pakai ca lagi, Romo. Oh. Baru tang sampayuta kanan ca damanang. Tang sampah yuta kananca ya, kananca. Ya. Gitu kan? Ya. Damanang. 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 Gitu ya, teman-teman ya. Nah, dari keterangan di atas, kita kan tadi belajar apa? Ada 5 nih. Kita belajarnya ada 5. Masih ingat nggak? Cara belajarnya ada 5. Sahajata, terus apa lagi? Purejata, gitu kan? Terus apa lagi? Pacajata, rupa ahara ati sama rupa jivita indriya ati gitu ya. Nah, dari pelajaran yang ini teman-teman, yang 3 ini
Jadi dari 17 tadi gitu ya. Dari 17 tadi nomor 1 sampai nomor 10. Nih. Nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Dan 17. Dan 17. Gitu ya. Itu masuk ke dalam kategori nisaya. Masuk dalam kategori nisaya. Sementara ya nisaya ya, nisaya. 11 sampai 16 masuk ke arah mana? 11, 12, 13, 14, 15, 16 masuk sampai yang disebut sama dengan arah mana. Jadi dari 17 ini hanya bicaranya nisaya dan arah mana saja, gitu ya. Ntar kita belajar. Ini saya kasih clue-nya dulu ya, kasih green apa namanya? Kasih apa sih namanya? Map-nya dulu ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita akan bicara yang sahajata dulu yang pertama ya. Sahajata ya, teman-teman ya. Kita bicara sahajata nih. Kita bicara sahajata ati. Sahajata ati apa? Kehadiran, kemunculan bersama. Kehadiran, kemunculan Bersama. bersama ya. Ya. Udah masih lumayan. Nanti tadi ada bicaranya apa? Cataro. Tadi kan kita sekarang jadi yang kalau kita bicara ati ini sekarang kita bicara ati pacayoti hubungan kehadiran apa? Hubungan kehadirannya ya. Nanti kita bicaranya begini. Kalimat dia kita dapat adalah yang kita dapat dari sisi apa namanya? Dari sisi ini ya. Ini sebab ya. Ini akibat ya. Dan ini kondisi. Maka kita dapat ini. Sair pertama tadi apa? Cataro kanda. Taro, kanda, arupino. Kanda Arupino. arupino. Yang ini apa? Anya manyang. Hanya, manyang Ya ya. kan? Anya Manyang. manyang. Gitu kan? Lalu ini bisa 1, bisa 24. Yang 21-nya apa? Ati pacayena. Ati Pacayena. pacayena Pacayo. pacayo. Gitu kan? Atau yang kedua awigata ya. Awigata. Pacayena pacayo ya. Ini kalau kita bicara cataro kanda arupino ini berarti apa? Apa ini kita bicaranya? 4 kanda. Bukan rupa, tapi 4 kanda batin apa saja? 4 agregat. Atau 4 apa? 4 kanda. Apa saja? Apa saja teman-teman? Apa? Cita-cita sika sebenarnya ini apa? Winyanya. Sanya. Nah, Gitu kan, sanya kanda, gitu apa lagi? Wedana kanda, gitu kan? Lalu apa? Sankara kanda sama winyana kanda kan? Gitu ya. Nanti anyam-anyang itu apa? Saling timbal balik satu sama lain. Kalau kita bicara nanti begitu, hampir sama dengan kita pernah belajar sebenarnya sama sahajata. Kan kita pernah nggak inget nggak? Ketika salah satu di sini, 1, 3, tahu nggak metodenya? 1, 3, terus apa? Masih inget nggak metode yang saya kasih itu? 1, 3, atau berapa?
31 atau 22. Misalnya begitu. Ingat nggak metode ini? Cilusi dan teman-teman. Ya, ingat Romo. Hah? Ingat Romo, ingat. Ingat ya, ini kalau Ya. kalau ini adalah sanya. Kanda. Yang tiganya apa? Wedana, Sankara, Winyana. Wedana, Sankara, Winyana. Winyana gitu ya, teman-teman ya. Pernah belajar itu ya. Nanti kita pelajari lah itu ya. Nanti setelah lebih itu kita pelajari. Pokoknya kebayang dulu ya itu dulu ya, kebayang ya. Pokoknya sahajata itu sampai apa ya? Pokoknya nomor 1, pokoknya begitu ya biar teman-teman tahu ya. Pengaruhnya kondisi ati ini nanti ati itu sama dengan sahajata, sama dengan anyamanya, sama dengan nisaya, sama dengan samyuta, sama dengan awigata dan kadang wipaka. Jadi kalau kita belajar ini nih, kita belajar ati sama awagata, kadang dia sama nih pemahamannya dengan ya kalau kita belajar sama dengan apa? Dengan ati sama dengan sahajata, sama juga dengan anyamanyang. Kita pernah belajar anyamanyang kan? Anyamanyang gitu ya. Anyamanya sama dengan nisaya. Tadi yang saya katakan ya, nisaya sama dengan sampayuta. Kita pernah belajar itu semua kan? Sama dengan awigata, kadang sama juga dengan wipaka. Nah, nanti kita belajar itu. Kalau kita belajar memasukkan terhadap apa namanya kepada Patisamupada. Tapi jadi teman-teman bisa sebenarnya pelajaran ini sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, gitu ya, biar teman-teman tahu. Jadi dari tadi yang nomor 1 sampai nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 11 ya, 10 ya, sampai 10, terus sampai berapa lagi? Dan 17 masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam apa? Nisaya. Nisaya sama dengan sahajata, sama dengan anyamanya, sama dengan sampayuta, sama dengan awigata. Kayak gitulah. Sementara yang nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16 masuk ke dalam aramana. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita belajar dulu itu begitu dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dulu pemahamannya. Ini dulu dipahami ya, tapi ntar penjelasannya bentar ya. Sekarang kita lihat dari buku yang lain ya. Ya teman-teman kayak terkait dengan apa itu ati dan apa namanya ati dan awigata ya, ati dan awigata. Biar teman-teman paham. Bentar ya, kita lihat apa itu ati, apa itu awigata. Jadi kalau di buku yang lain ya teman-teman ya, di buku yang lain kita lihat. Kalau kita lihat di buku yang lain itu kondisi awigata itu ati itu seperti apa kita lihat ya. Kalau kita lihat ati pacaya ya. Kita sekarang menggunakan bukunya Wensugata Wangsaya. Kita menggunakan secara paranidesa pacayanidesa ya. Kalau kita bicara ati pacayo itu sama dengan kondisi kehadiran. Kita lihat dari sisi yang lain ya. Nah, pasti kalau kita bicara kondisi kehadiran di mana sebab atau pacaya dhamma ya. Sebab atau pacaya dhamma berhubungan. Saya pakai warna ya. Begini, berhubungan gitu ya. Dengan cara menyokong
gitu ya, dengan cara menyokong pacaya dhamma, pacayupanya, panya dhamma atau akibat gitu ya. Nanti apa kondisinya? Sebab yang berhubungan dengan cara menyokong sehingga menghasilkan akibat gitu kalimatnya. Kondisinya apa? Kondisinya adalah masih atau hadir dengan kehadirannya, artinya dengan kondisi kehadiran. Jadi ini dengan kondisi kehadiran ya. Jadi kondisi kehadiran itu menyebabkan sebab bisa berhubungan dengan cara yang menyokong sehingga timbulnya akibat. Begitulah kalimat sederhananya ya. Nah, di bukunya Wen Sugata Wangsa, beliau karena kitab sucinya adalah kitab suci langsung ya, dia mengatakan begini. Ibarat seperti ini ibaratnya ya. Ibaratnya seperti bumi, ada gunung Semeru, Gunung Meru ya. Karena ini kitab suci ya, bukan Mahameru ya. Dan pegunungan Himalaya. Ya. Dengan kehadiran menyokong dari bumi, gunung, dia menyokong apa? Ini yang tiga ini bisa menyokong kehadiran atau menyokong bisa jadi ada pohon-pohon, ada rempah-rempah, ada daun-daun obatan, ya. Dan bumi, gunung, dan pegunungan ini bisa menyokong apa? Pohon, rempah-rempah dan gunung supaya apa? Supaya pohonnya tetap segar, gitu ya, hijau, dan punya meningkatnya kekuatan nusri. Meningkatnya nutrisi. Kekuatan nutrisi. Gitulah kalau ke dalam kalimat yang benar ibaratnya dalam menurut kitab suci Sugata Wangsa seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman akan mengerti bahwa ternyata kalau kita bicara kondisi kehadiran menurut buku Wen Sugata Wangsa, kehadiran ini ada dua. Dia menjadi janaka atau enggak? Janaka kama kita pernah belajar. Apa itu janaka? Memproduksi. Gitu ya. Yang kedua adalah upatambaka. Apa? Pernah belajar upatambaka? Masih ingat upatambaka? Apa upatambaka? Menyokong, ya. Sehingga jadi kuat ya. Jadi yang namanya fungsi kehadiran ini adalah janaka, ya. Dan di momen apa dia muncul? Di 3 fase tadi ya. Ketika ini semua terjadi di kondisi kehadiran ini di janaka memproduksi, upatambaka menyokong gitu ya. Dan momennya terjadi di fase apa? Di fase apa? Upada, apalagi? Titi, apa? Upada bangga ya. Upada kan titi bangga. Di mana dia menonjolnya? Kalau ketika bicara kondisi kehadiran, ketika dia muncul di janaka dan upatambaka, dia munculnya di fase mana? Di momen ini tidak menonjol dia. Saya silang ya. Di momen ini dia tidak menonjol. Di momen ini dia tidak menonjol. Tapi dia menonjol di fase ini. Fase statis. Kita pernah belajar itu kan kemarin ya. Apa itu di upada? Kemunculan. Apa itu titi? Berlangsung. Apa itu bangga? Lenyap.
Ya, kondisi kehadiran itu hanya kuat di fase titi atau fase statis. Kenapa? Karena dia punya peran apa di fase ini? Dia punya peran apa? Janaka dan upatambaka. Nah, kalau kita mulai belajar dengan menggunakan metode Pacayani Desa agak sulit. Nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bicara, kita pernah belajar ada san kata dhamma, ada asan kata dhamma. Para mata dhamma itu kan dibagi dua kan? Para mata. Kita bicara para mata dhamma nih. Para mata dhamma itu kan ada yang san kata, ada yang asan kata gitu kan? San kata itu adalah apa? Cita, cetasika, dan rupa. Kalau nibbana kan nggak termasuk ya. Kenapa? Karena nibbana adalah tidak termasuk dalam kondisi ini ya. Karena dia tidak ada kondisi yang hadir bersamaan. Nggak mungkin dia hadir bersamaan. Jadi semua kesadaran nibbana tidak termasuk dalam kondisi sebab maupun akibat. Tetapi nibbana hanya sebagai objek kesadaran. Nibbana sebagai objek kesadaran saja ya. Kesadaran untuk apa? Untuk maga dan pala. Gitu ya. Jadi sebagai objek saja. Ya, biar teman-teman tahu. Jadi nibbana merupakan dhamma yang tidak berkondisi, asan kata. Tidak berkondisi. Kalau ini berkondisi. Sankata itu berkondisi. Tuh, gitu ya teman-teman ya. Jadi secara permanen tetap, maka dari waktu ke waktu nibbana itu pokoknya dia tidak berkondisi. Mau sampai kapanpun dia tidak berkondisi. Asan kata. Tidak berkondisi. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita melihat menggunakan jenis kondisi kehadiran ya. Di bukunya Bante Sugatawangsa, maka ada beberapa jenis, beda ya. Kalau tadi menggunakan metode 1 sampai 17, ternyata ada di buku Bante Sugatawangsa ada beberapa jenis kondisi. Beberapa jenis kondisi kehadiran. Ya. Kita tahu ada kondisi dia masuk kategorinya ya. Menggunakan metodenya nih ya. Metodenya ada beberapa metode yang digunakan oleh Pacayani Desa dalam bukunya Wen Sugatawangsa adalah ada yang menggunakan kelompok 5 jenis. 5 jenis. Ada yang menggunakan kelompok 6 jenis. Ada yang menggunakan kelompok 9 jenis. Ada yang menggunakan kelompok 14 jenis. Nah, kita beda lagi ya 14 jenis. Ini kalau kita membahas secara lebih terinci. Kita lihat sekarang kelompok yang 5 jenis itu apa saja ya. Nanti kalau kita belajar kelompok yang 5 jenis, maka kita menemukan yang 5 jenis ya. Yang pertama, kita menggunakan sahajata. Sama nih, saha, jata, ati, sama ya. Yang kedua, kita menemukan yang namanya purejata, sama kayak tadi yang tadi kita pelajari dalam buku Sayadaw Ukana, yang hanya ini saja yang dipelajari ya. Yaitu purejata, ati. Yang ketiga dia menggunakan apa?
paca ya. Paca jata. Paca jata ati. Yang keempat yang menggunakan rupa ahara. Ya, rupa ahara ati. Yang kelima dia menggunakan rupa jiwita ya, tadi sama ya. Rupa jiwita indria. Rupa jiwitindria. Ketemu i jadi nggak jadi iya ya. Jiwitindria. Ati. Ini sama ya. Nah, tetapi di bukunya Bante Sugata Wangsa ini ada lagi nih kelompok yang 6 jenis ya. Kelompok yang 6 jenis itu apa? Satu, kita lihat ya. Dia menggunakan gini, kelompok yang 6 jenis ini biasanya dia menggunakan purejata dan dia purejatanya itu berbeda saja. Di purejatanya yang berbeda. Yang 6 jenis ini di purejatanya dia berbeda ya. Kenapa? Kenapa? Karena kemunculan purejata itu dibedakan menjadi 2 poin sehingga akhirnya menjadi 5 jenis, jadi 6 jenis ya. Jadi bedanya di sini doang nih. Ini yang 6 jenis ini biar teman-teman tahu ya. Kenapa ada 6 metodenya? Karena di purejata ini dibagi lagi 2 sama dia, sama-sama. Yang kelompok 6 ya. Yang kelompok 6 biar teman-teman tahu, yang purejata ini dibagi 2 dia. Ya. Dia ada aramana gitu ya. Purejata sama tadi ya. Ati. Masih ingat nggak di sini nih, teman-teman? Di purejata gitu ya. Ada watu purejata, ada aramana purejata. Ada watu aramana purejata. Tapi di buku Sugata Wangsa hanya ngambilnya ini saja nih. 1 dan 2. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadinya. Paham ya teman-teman ya? Kenapa dibagi menjadi 6 kelompok? Karena dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak apa-apa ya, kita semakin kaya belajar, semakin bagus kan ya. Jadi ini dibagi menjadi 1 sahajata, 2 adalah aramana purejata ati, yang ketiga adalah apa? Watu. Watu purejata ati. Itu ya, paham ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Makanya kelompoknya kelompok 6. Jadi kalau menurut kita menggunakan pacaya nih desa, pacaya nih desa, pembagian kondisi yang disebut apa namanya ati pacayo itu dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 5 jenis, 6 jenis, 9 jenis, dan 14 jenis. Ya, sekarang kita lihat lagi yang kelompok berapa? Kelompok 9 ya. Kelompok 6 paham ya, Ci ya? Kelompok 9 paham ya? Nah, kelompok 9 sekarang, kelompok 9 ini, kelompok 6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambahan, dia ada tambahannya 3. Yang 3, yang 6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambahannya 1 lagi, ada 6. Ya, tambahannya ada 1 ya. Pertama adalah sahajata purejata ati. Sahajata purejata ati. Tuh ya. Yang pertama. Yang berikutnya. Ya, yang kedua adalah
Pacajata, ahara ati. Yang ketiga adalah pacajata, indriya ati. Totalnya jadi berapa? Totalnya berapa jadinya? 9 ya? 9 dari mana Romo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai situ paham nggak? Cilusi paham? Ya, Romo. Oke ya, yang 14 sekarang. Dari 9 kurang berapa? Kalau 14? 5 ya? Iya, ya. Yang ke-14 ini saya menggunakan warna hijau. Yang ke-14 ini 9 kurang 14. 14 kurang 9. Tinggal 5 kan? Ya. 5 kondisi. Gitu ya, 5 kondisi. 5 kondisi adalah perpaduan. Perpaduan dari 24 patana. Diambil dari mana aja? Kita lihat yang. Jadi ini yang ke-9 ya, ke-10 ya berarti ya. Gitu ya. 10 ya, teman-teman ya. Adalah aramana, purejata, watu purejata. Yang ke-11, apa itu aramana, watu purejata? Itu kita lihat ya. Kita perlu saya tulis nggak? Ini perlu tulis ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak tahu ya artinya ya. Kita belakangan nulis ya artinya ya. Pakai bahasa Pali dulu ya. Yang kedua adalah sahajata. Sahajata, indriya, purejata. Sahajata, indriya, purejata, indriya. Yang ke-12 adalah sahajata, pacajata. Pacajata ya. Dan yang ke-13 adalah sahajata, pacajata adalah pacajata, ahara, indriya. Dan yang terakhir adalah aramana, purejata, aramana, purejata, watu. Watu purejata, sahajata. Oke, sekarang kita bicara artinya dulu ya. Sahajata ati tadi apa? Yuk. Tadi sahajata ati apa? Saya pakai warna. Sahajata ati tadi apa? Kehadiran, kemunculan bersama, Romo. Kemunculan Bersama. Kemunculan bersama ya. Apa? Ya. Kehadiran, kemunculan bersama ya. Iya, Romo. Ini jadi nggak usah tulis ya. Saya singkatlah. Kehadiran, kemunculan bersama. Wih, di KKB. Apa KKB? KKB Kehadiran, kemunculan kemunculan bersama. bersama. Kalau purejata, kehadiran,
kemunculannya lebih dulu. LB, lebih dahulu ya. Kehadiran kemunculannya lebih dahulu. Kalau Pacajata, Kehadiran muncul belakangan, Romo. BL, belakangan. Ya. Rupa Ahara, kehadiran nutrisi materi. Kehadiran Kehadiran Jiwita. daya hidup materi. Ya, apa Jiwita? Daya hidup. Daya hidup materi. Daya hidup materi. Gitu ya. Bisa belajar lagi ya. Sahajata tadi apa diulang? Kehadiran kemunculan bersama. Nah, sekarang kalau Aramana Purejata. Apa itu Aramana Purejata? Kehadiran objek yang muncul lebih dahulu. Kehadiran objek yang muncul lebih dahulu, lebih awal ya. Ya. Kehadiran objek yang muncul lebih awal. Gitu ya. Kehadiran objek yang muncul lebih awal. Kalau ini Watu. Kehadiran landasan objek ya. Kehadiran landasan objek yang muncul lebih awal. Gitu ya. Ya. Watu sama Aramana bedanya di sini. Sekarang kita bicara ini. Sahajata Purejata Ati. Nah, ini yang belum ya. Temu nggak tulisannya? Jadi sahajata adalah kehadiran kemunculan. Gitu ya. Kehadiran kemunculan bersama kemunculannya lebih awal. Bersama kemunculan lebih awal. Yang ini apa? Yang ini adalah kehadiran kemunculan belakangan. Gitu ya. Belakangan. Sari nutrisi. Aduh. Yang ini apa? Kehadiran kemunculan belakangan. Pengendalian indria. Tuh, gitu ya. Kalau ini apa? Aramana Purejata Watu Purejata. Apa itu? Aramana Watu Purejata. Aramana Purejata Watu Purejata. Aramana apa? Objek ya. Jadi apa? Objek yang muncul. Objek yang muncul gitu ya. Objek yang muncul lebih awal. Objek yang muncul lebih awal. Landasan yang muncul lebih awal. Nah, landasan yang muncul lebih awal. Tuh. Kalau sahajata, kemunculan bersama. Kemunculan bersama apa? Indria itu apa? Pengendalian indria. Ya, pengendalian indria. Terus apa lagi? Kemunculan lebih awal dari pengendalian indria. Sama nih. Kemunculan lebih awal pengendalian indria. Gitu ya. Kalau sahajata pure pacajata apa? Gampang nih, Mas. Sahajata pacajata. Kemunculan bersama, kemunculan belakangan. Kemunculan
belakangan ya. Kalau pacajata kan munculan belakangan nih. Ya. Kemunculan belakangan apa? Ahara apa tadi? Tinggal dibaca-baca aja nih apa nih? Apa teman-teman? Kemunculan belakangan, terus nutrisi indria ya. Kemunculan belakangan, nutrisi indria. Nutrisi indria. Kalau arah mana objek, apa jadinya? Apa nih? Objek yang muncul lebih awal, ya. Objek yang muncul lebih awal. Objek yang muncul lebih awal. Objek yang muncul lebih awal, landasan yang muncul lebih awal, gitu kan? Landasan yang muncul lebih awal. Apalagi? Bersama. Sajata kan bersama. Bersama. Tuh, begitu dulu Cilusi. Nanti baru besok saya masukin satu-satu. Apa itu pemahamannya ya? Ya, baik Romo. Itu dulu ya, terima dulu ya. Terima dulu ya. Ya Romo. Nanti kita akan belajar bahwa kalau kita nanti belajar yang 9 ini nanti ya kita belajar dia adalah apa ya? Hanyalah ini adalah kusala saja. Ini yang ke-9 ini adalah kusala saja. Kusala tika namanya. Hanya kusala saja. 9 ini adalah jenis kehadiran yang berhubungan dengan 3 kusala saja. Hanya kusala, perbuatan baik. Nanti belajar di situ ya. Nanti biar teman-teman nanti akan tahu ya. Itu dulu deh ya. Nanti baru kita belajar. Nanti kita akan belajar juga nanti yang namanya aramana purejata itu misalnya apa saja ada 11 kondisi gitu ya. Nanti lebih dalam nih, pelajaran masih panjang. Kalau kita belajar menggunakan Pacayani Desa dari bukunya Wen Sugata Wangsa. Tapi kalau kita menggunakan Sayadaw Ukana udah selesai tadi. Hanya sampai di situ aja. Begitu Cilusi mungkin teman-teman biar tahu. Barpo ini pengenalan saja dulu ya. Ya, baik Romo. Ya. Baik teman-teman apa ada yang ingin bertanya? Nah, dari materi penjelasan hari ini? Tapi yang jelas saya kayak gitu ya biar teman-teman tahu supaya gampang belajar. Ati Pacayo sama Awigata Pacayo itu sama. Kalau kita sudah belajar 24 patana ini nanti kita akan belajar, kita akan masukkan ke misalnya Awija Pacaya Sankara itu patananya apa saja. Baru saya kasih tahu. Yang penting 24 hafal dulu ya. Ya, baik Romo. Ya. Mungkin nggak ada yang bertanya, kita akan akhiri kelas malam ini ya Romo ya. Iya. Tunggu penjelasan minggu depan ya Romo. Iya, ini kan baru ini ya, baru apa namanya? Baru mapnya doang ya. Ya, baik Romo. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas malam kita nggak ada libur ya, kita nggak ada libur, saya nggak kemana-mana, jadi kita mengejar buat awal tahun supaya bisa masuk ke bab 6. Gitu ya. sih ya. Berarti Makasih. lanjut terus ya Romo ya. Lanjut Baik. ya. Oke, terima kasih Romo. Ya. Sebelum kita mengakhiri kelas malam ini, mungkin ada pesan-pesan Romo untuk kita malam hari ini. Ya, tetap berjuang, semangat. Belajar Abhidhamma itu kan butuh kalyanamita, butuh pengulangan yang berulang-ulang. Mudah-mudahan kita diberikan wirya yang bagus, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa belajar Abhidhamma dengan sungguh-sungguh dan punya pandangan benar. Itu saja. Sadu. Aduh, sadu. Terima kasih banyak Romo. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas malam hari ini, kita akan sama-sama membacakan Parita Pelimpahan Jasa
Mungkin boleh dipimpin oleh Ko Hartono, bisa? Kalian menutup dengan nama Karapata. Ya, baiklah. Rama-ramani kalian amita sekalian, marilah kita melimpahkan jasa perbuatan baik yang telah kita lakukan pada hari ini kepada semua makhluk dengan membacakan Parita Patidana. Handamayang Patidana Kathayo Karomase Punya Sita Nikatasa Iyanana Nikatani Me Tesanca Bagino Hontu Satanam Tapamanaka Yekpiya Gunawantaca Mayang Mata Pitadayo Dita Me Capya Dita Wa Anye Maja Tawerino Sata Tidhanti Lokasming Tepuma Catuyonika Panceka Catuwokara Samsaranta Bawa Bawe Nyatang Ye Pati Daname Anumo Dandute Sayang Ye Cimang Napa Jananti Dewa Desang Niwedayung Maya Dina Na Punyanang Anumo Dana Hetuna Sabe Satta Sada Hontu Awera Suka Jiwino Kema Padan Cak Papontu Te Sasa Sijatang Suba Sadu, sadu, sadu. Setelah itu marilah kita tutup dengan bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Sowakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Demikian kelas Abhidhamma pada malam hari ini. Kepada Romo Rupi, saya ucapkan Anumodana, kalian amita sekalian, Anumodana. Terima kasih. Untuk terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Mas. semua. Ya.